Ancoro besok potong rambut ya. Udah jadi orang nuni rambut, boy. Kalau pendek jelek, Bu. Oh, kalau pendek jelek. Yang penting pinter ya. Ganteng, ora pinter ya belum, Bu. Yuk, silahkan. Siapa yang mau presentasi, monggo. Sonia yuk, Son. Nelly udah mulai presentasi apa belum, Nel? Apa mau siapa yang presentasi? Sonia, Bu. Siapa? Ada yang belum masuk, Bu. Dwi Indri. Ada yang belum masuk, Bu. Nah, terus ini presentasi nunggu yang mau yang belum masuk. Sonia, Bu. Ini Belum di ACC, katanya, Bu. nggak ada di ini saya yang ini nggak ada nggak ada permintaan untuk diadmit. Ibu, itu Sonia Bu udah masuk, Bu. Tapi nggak nunggu di ACC. Iya, di partisipan saya nggak ada permintaan atas nama Sonia, Mbak. Maksudnya ini nggak ada yang apa? Biasanya kan kalau kayak gitu muncul ya, minta diadmin. Ini nggak ada apa-apa di saya. Yuk, gimana ini? Gimana? Yuk.
Nah, ini Angelina yang minta. Ibu, saya mulai terlebih dahulu ya, Bu. Soalnya belum. Nanti Mbak nunggu adzan dulu, Mbak. Ada adzan di sini. Oke, silakan siapa yang mau presentasi? Dari kelompok 1, Bu. Ya, silakan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi peran perawat. Saya Febrianti Sonia Gandhi ingin mempresentasikan materi. Next. Yaitu peran sebagai pemberi asuhan keperawatan. Next. Peran pemberi asuhan meliputi tindakan mendampingi serta membantu klien dalam meningkatkan dan memperbaiki mutu kesehatan diri melalui proses keperawatan. Pemberian asuhan ini mencakup aspek biopsikososial hingga spiritual pasien atau klien. Jadi, peran perawat sebagai asuhan keperawatan itu, kita sebagai perawat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien untuk meningkatkan status kesehatan pasien. Next. Yang kedua, peran sebagai advokator. Next. Ketika menjalankan tugasnya, perawat dapat mewakili pasien dalam menyampaikan harapan dan kebutuhannya kepada profesi kesehatan lain. Selain itu, perawat juga dapat membantu klien dalam menjaga dan menegakkan hak-haknya, salah satunya dalam pengambilan keputusan atas tindakan keperawatan yang akan diberikan. Jadi, kita sebagai perawat, kita dituntut untuk menjadi perantara dari pasien untuk menyampaikan ke tenaga kesehatan lainnya. Kita juga dituntut untuk memberi informasi tentang kesehatan pasien, tentang penyakit yang diderita pasien, dan hak-hak yang dimiliki oleh pasien, agar tidak merugikan pasiennya. Next. Peran perawat sebagai edukator. Next. Peran ini dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit, bahkan tindakan yang diberikan,
sehingga terjadi perubahan perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Biasanya bila dalam lingkungan rumah sakit diberikan sewaktu pasien akan pulang, sehingga diharapkan pasien dapat menjalankan pola hidup sehat dan juga menjaga kesehatannya. Dan pemberian pengetahuan yang terkait dengan keperawatan dan tindakan medis yang diterima sehingga klien atau keluarga dapat menerima tanggung jawab terhadap hal-hal yang diketahuinya. Sebagai pendidik, perawat juga dapat memberikan pendidikan kesehatan kepada kelompok keluarga yang beresiko tinggi, kadar kesehatan, dan lain sebagainya. Maksud edukator di sini yaitu memberikan pengetahuan tentang keperawatan dan tindakan medis yang diterima oleh keluarga, sehingga keluarga pasien dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan oleh pasien tersebut. Biasanya tindakan tersebut dilakukan sewaktu pasien akan pulang, dan perawat mengharapkan pasien dapat menjalankan peran perawat sebagai koordinator. Next. Peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan, serta mengorganisasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan, sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah serta sesuai dengan kebutuhan klien. Dalam rumah sakit ataupun tempat pelayanan kesehatan lainnya, dijalankan oleh perawat struktural atau kepala ruangan dan singkatnya. Yang dimaksud dalam koordinator di sini yaitu perawat yang mengarahkan dan memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran perawat sebagai kolaborator. Next. Peran perawat di sini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapi, ahli gizi, dan lain-lain, dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan, termasuk diskusi atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya. Peran perawat sebagai kolaborator, maksud kolaborator itu perawat sebagai orang yang bekerja sama dengan tim kesehatan untuk menentukan pelayanan kesehatan apa yang dilakukan selanjutnya. Next. Peran perawat sebagai konsultan. Next. Peran ini sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Peran ini dilakukan atas permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan, dan biasanya diberikan oleh para perawat senior dalam suatu lahan pelayanan keperawatan. Peran konsultan. Peran ini selanjutnya akan adalah orang yang selain membuat perubahan pada dirinya atau pada sistem. Peningkatan dan perubahan adalah komponen inti dari keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan. Perawat membantu klien untuk merencanakan, melaksanakan, dan menjaga perubahan seperti pengetahuan keterampilan, perasaan, dan perilaku yang dapat meningkatkan kualitas dari penjelasan yang terdapat dalam kamus di atas, secara harfiah, istilah pembaruan dapat diartikan dalam dua pengertian. Pertama, pembaharuan diartikan sebagai proses perbuatan atau cara untuk mengetahui sesuatu. Kedua, pembaruan sebagai inovasi dapat diartikan sebagai sesuatu penemuan hal baru, gagasan, metode, alat, atau yang lainnya. Jadi, ada dua dalam artian pembaharu. Yang pertama, diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara. Yang kedua sebagai inovasi, yang artinya pengenalan hal-hal baru atau sebagai penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada. Jadi perawat ini sebagai inovator. Jadi perawat itu harus belajar di setiap ada perkembangan teknologi. Jadi sistem pengobatannya tidak boleh stuck atau tetap dengan sistem yang lama. Next.
Peran sebagai pembaharu dapat dilakukan dengan mengadakan perencanaan, kerjasama, pembaharu yang sistematif dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. Seorang perawat diharapkan dapat menjadi pembaharu atau inovator. Jadi, dalam pembaharu perawat tidak boleh asal membaharukan. Ada penelitian. Dapat dilakukan dalam kondisi jadi kalau lakukan perawat dibunuh ada apa yang biologi pasti biologi susah ini adalah bahwa akan tidak memenuhi dan dengan kalau nggak masih yang masih baru yang dari ke sekarang. Next. Lagi sinyalnya susah. Jadi tiba-tiba presentasinya keluar. Saya cross check ya. Tadi yang presentasi ada Sonia, Balkis, Happy, Dwi Indri, sama siapa lagi? Ada nggak? Benar? Sama Laili, Bu. Oh, Laili. Oke. Ya, Laili. Terus sama Kalifatun. Oh iya, oke. Itu anggota yang tadi presentasi. Apa Iya, semuanya? Bu. Oh iya, oke. Bu. Ya, oke. Sudah selesai presentasinya? Belum, Bu. Masih satu materi lagi, tapi Bu. Satu materi lagi sih tentang apa? Yang peran perawat sebagai motivator. Oh, oke. Punten, saya ngomong dulu. Nih ya, untuk membuat PPT, satu tampilan ini nggak boleh kayak gini. Jadi satu tampilan itu maksimal 8 baris. Mudah nggak? Mudah ya? Satu tampilan ini maksimal 8 baris. Ini berapa baris nih? Banyak banget. Ya, nggak boleh sih ya. Maksimal 8 baris, terus habis itu kasihlah gambar-gambar perawat, kayak gitu-gitu. Ya, biar menarik. Mudah ya? Kayak Ini peran perawat sebagai motivator. Next. Pendekatan motivasi, arah pembinaan dan kesadaran pihak yang dimotivasi seperti kepesertaan dan masyarakat untuk ke arah yang diinginkan. Ciri terhadap motivator adalah beriman, menyadarkan beberapa kelompok untuk mengenali potensi yang salah dan dapat mengubah potensinya pemahaman sekaligus. Contohnya pertama, misalnya dalam sosialisasi imunisasi, pertama adalah seorang tenaga kesehatan harus mampu menyadarkan pada masyarakat betapa penting imunisasi pentakalen juga dan balita dengan memberikan contoh jika tidak diimunisasi pentakalen sehingga mereka akan tergerak dengan masalah yang terjadi jika imunisasi pentakalen. Kedua, khawatir dengan penyakitnya, bukan malah kita menakut-nakuti atau menambah beban pikirannya. Contohnya dengan insya Allah dengan pengobatan ini Anda akan sehat. Misalnya seperti itu, bukan malah menakut-nakuti atau menambah beban pikiran. Dengan begitu akan mempermudah proses penyembuhan dari pasien. Baik, apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok kami? Belum ada yang mau bertanya? Saya Bu ingin bertanya. Ya, silakan. Saya Aminur Rahmawati dari kelompok 1 ingin bertanya. Tadi kan ada peran perawat perawat sebagai kolaborator. Kan kolaborator sama tenaga medis lainnya, misalnya dokter, fisioterapi sama ahli gizi. Nah, itu tuh kolaborasinya itu dalam bentuk apa dan dalam hal apa kayak gitu Bu. Oke, mudah. Terima kasih. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu presentasi kelompok 2 ya. Tentang fungsi perawat ya. Iya, Bu. Ya, oke. Siapa yang mau dijadikan co-host agar bisa share screen? Irfan Rifai, Bu. Irfan, oke. Saya cari dulu. Oke, sudah Irfan, silakan.
Waalaikumsalam. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengaran? Udah. Maaf Ibu. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, itu Aminur Rahmawati, Irfan Rifai, Miladia Nur, Sarah Noviani, Syifa Zuhriah, dan dengan saya sendiri, Jainta Mutar. Ya, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Syifa Zuhriah dan Miladia Nur. Waktu dan tempat saya persilahkan. Fungsi perawat. 1. Perawat membantu dokter memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan khusus yang menjadi wewenang dokter yang seharusnya dilakukan dokter, seperti pemasangan infus, pemberian obat, dan penyuntikan. Oleh karena itu, setiap kegagalan tindakan medis menjadi tanggung jawab dokter. Dalam fungsi ini, tindakan perawat tidak memerlukan perintah dokter. Tindakan perawat bersifat mandiri, berdasarkan ilmu keperawatan. Perawat bertanggung jawab akibat yang timbul dari tindakan yang diambil. Jadi, di sini perawat bertanggung jawab atas akibat yang timbul perawat bertanggung jawab atas semua akibat yang diambilnya. Fungsi independen. Dalam menjalankan fungsi yang satu ini, tindakan perawat tidak memerlukan advis dari tenaga medis. Tindakan perawat
Jadi itu bersama tidak tertentukan oleh data tersebut. Next. Fungsi independen, pengkajian seluruh sejarah kesehatan pasien atau keluarganya dan menguji secara fisik untuk menentukan status kesehatan. Yang kedua, mengidentifikasikan tindakan keperawatan yang mungkin dilakukan untuk memelihara dan memperbaiki kesehatan. Yang ketiga, membantu pasien dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Yang keempat, mendorong dan memperlakukan secara wajar. Jadi di sini perawat harus bisa untuk mendorong pasiennya agar menjadi lebih baik lagi dengan cara memberikan motivasi yang lebih baik. Proses melatih batuk efektif. Prosedur persiapan alat, ada bengkok, tisu, stetoskop, handscoon, dan masker. Langkah-langkah menjelaskan dan tujuan batuk efektif, mencuci tangan, perawat memakai handscoon dan masker, mengatur posisi pasien, membantu mengurangi rasa sakit, menganjurkan pasien bernafas dalam 3 kali, menganjurkan pasien untuk membatukkan sekuat tenaga, mengulangi sampai 3 kali, mengontrol paru dengan auskultasi, membersihkan mulut, perawat mencuci tangan, melakukan pencatatan. Hal-hal yang harus diperhatikan, respon pasien, perlindungan untuk perawat dan pasien. Jadi di sini perawat dalam melakukan tindakan keperawatan harus memperhatikan peralatan-peralatan yang akan dilakukannya. Next. Mohon maaf, Siva, boleh dilanjutkan? Fungsi dependen. Fungsi dependen merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atas pesan atau instruksi dari perawat. Pengasuh dalam menjalankan tindakan turut serta dalam membantu dokter memberikan pelayanan pengobatan juga tindakan khusus yang menjadi tanggung jawab medis yang seharusnya dilakukan oleh dokter. Contoh seperti pemberian obat, pemasangan infus, dan melakukan suntikan. Maka dari itu setiap hal-hal yang gagal dalam tindakan medis menjadi tanggung jawab dokter. Next. Fungsi interpenden. Fungsi perawat dalam interpenden ini bahwasanya tindakan perawat berdasarkan pada kerjasama dengan tim keperawatan atau tim kesehatan lainnya. Fungsi ini tampak ketika perawat bersama tenaga kesehatan lainnya melakukan kolaborasi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bertujuan mengupayakan kesembuhan pasien. Mereka biasanya tergabung dalam sebuah tim yang dipimpin oleh seorang tenaga medis sebagai sesama tenaga kesehatan. Masing-masing tenaga kesehatan mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan bidang ilmunya. Jadi perawat perlu bekerjasama dengan atau berkolaborasi tim kesehatan lainnya dan tetap pada bidangnya untuk memberikan pelayanan yang bertujuan untuk kesembuhan pasien. Next. Kiat-kiat keperawatan. Caring. Menurut ada 10 faktor dalam unsur kreatif, yaitu nilai-nilai humanistik, menanamkan dan harapan, menumbuhkan kepekaan terhadap diri dan orang lain, mengembangkan sikap saling tolong-menolong, mendorong dan menerima pengalaman atau perasaan baik atau buruk, mampu memecahkan masalah dan mandiri dalam pengambilan keputusan. Prinsip belajar mengajar, mendorong melindungi dan memperbaiki kondisi
baik fisik, mental, sosiokultural, dan spiritual. Memenuhi kebutuhan dasar manusia dan tanggap dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Yang kedua ada sharing, artinya perawat senantiasa berbagi pengalaman dan ilmu atau berdiskusi dengan kliennya. Yang ketiga ada logging, artinya senyum menjadi modal utama bagi seorang perawat untuk meningkatkan rasa nyaman klien. Yang keempat ada crying, artinya perawat dapat menerima respon emosional diri dari kliennya. Yang kelima ada touching, artinya sentuhan yang bersifat fisik maupun psikologis merupakan komunikasi simpatis yang memiliki makna. Yang keenam ada helping, artinya perawat siap membantu dengan asuhan keperawatannya. Next. Yang ketujuh ada believing in other, artinya perawat meyakini bahwa orang lain memiliki hasrat dan kemampuan untuk selalu meningkatkan derajat kesehatan. Ada learning, artinya perawat selalu belajar dan mengembangkan diri dan keterampilannya. Yang kesembilan ada respecting, artinya memperlihatkan rasa hormat dan penghargaan terhadap orang lain dengan menjaga kerahasiaan klien kepada yang tidak berhak mengetahuinya. Yang ke-10 ada listening, artinya mau mendengar keluhan kliennya. Yang ke-11 ada feeling, artinya perawat dapat menerima, merasakan, dan memahami perasaan duka, senang, frustasi, dan rasa puas klien. Yang ke-12 ada accepting, artinya perawat harus dapat menerima dirinya sendiri sebelum menerima orang lain. Next. Udah. Jadi kami akan menyimpulkan tentang materi kelompok kami. Yang pertama yaitu perawat harus teliti, karena jika perawat tidak teliti dalam memberikan asuhan keperawatan, maka akan dikenakan hukum. Misalkan perawat salah memberikan obat, itu juga termasuk pelanggaran hukum. Dan selanjutnya, perawat bekerja dengan tim. Perawat tidak bisa bekerja secara individu. Misalkan dalam operasi, perawat melakukan operasi itu sendiri tentunya tidak mungkin kan. Dan perawat harus bekerja sama dengan tim dan harus mempunyai wawasan tentang tim. Dan selanjutnya, membantu dokter dalam membeli obat suntikan ataupun infus. Ya, untuk mempersingkat waktu, kami akan selanjutnya masuk ke sesi pertanyaan. Setiap tim boleh perwakilan satu orang dari setiap kelompok boleh mempertanyakan satu pertanyaan. Ya, silakan. Kelompok satu ada yang bertanya? Ya, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Happy Susari, izin bertanya. Kan tadi kan yang di kiat-kiat keperawatan kan ada sharing kan. Lah, di situ kan perawat senantiasa berbagi pengalaman dan ilmu atau berdiskusi dengan kliennya. Nah, itu tuh contohnya kayak apa gitu, bagaimana gitu contohnya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3, ada yang bertanya? Kelompok 3 tidak ada? Ya, kalau nggak ada, close saja, nggak apa-apa, Mbak. Oke. Baik. Udah ya? Oke, terima kasih Zenita. Oke, saya kasih waktu ke kelompok 4 menit saja untuk berdiskusi, ya. Untuk nanti siapa yang akan menjawab pertanyaannya tadi. Begitu ya?
Iya, Ibu. Kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke, silakan. Tentang sharingnya. Contohnya seperti misalkan ada seorang perawat dengan pasiennya ini mengalami pusing gitu, dan perawat men-share atau berbagi pengalaman kepada kliennya tentang misalkan si perawat juga pernah merasa pusing dan dia pernah meminum obat paracetamol atau Budraxin. Jadi si perawat tuh menceritakan pengalamannya kepada pasien tentang apa bedanya obat paracetamol dan juga Budraxin. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, supaya pasien tahu. Begitu, apakah sudah jelas kelompok 1? Iya, sudah. Sudah mengerti? Iya, sudah. Mengerti. Oke, terima kasih. Baik, saya akan membawa pertanyaan dari kelompok 2. Untuk evaluasi perawat tenaga medis lainnya, perawat lebih lainnya sementara yang akan diberikan perawat memberi kepada tenaga medis lainnya untuk memerlukan perawatan yang diberikan secara tepat. Contohnya, kolaborasi antara dokter dan perawat. Perawat memberikan solusi di bawah yang harus diberikan pasien. Misalnya, penyembuhan menjalankan sebagai tenaga medis untuk memberikan pelayanan memberi infus kepada pasien. Apakah sudah jelas untuk kelompok 2? Ya, sudah. Terus ada pertanyaan yang di chat itu sebagai agen pembaharu untuk kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Pramesti. Pembaharuan yang bisa dilakukan perawat, dan tolong sebutkan contoh pembaharuannya. Baik, pembaharuan yang bisa dilakukan perawat itu banyak macamnya, tergantung kita ingin memberikan pembaharuan atau inovasi tentang apa dalam dunia keperawatan. Misalnya, seperti tokoh keperawatan pada zaman dahulu, yaitu Florence Nightingale. Tentang dunia keperawatan itu harus berpendidikan,
harus menempuh jalur pendidikan. Jadi misalnya kita sebagai perawat modern, kita bisa memberikan pembaharuan atau inovasi tentang pelayanan-pelayanan kesehatan. Misalnya pelayanan kesehatan tentang injeksi. Bagaimana menginovasi injeksi itu pada pasien yang fobia terhadap jarum. Kita memberikan apakah edukasi ataukah apa dengan melakukan riset terlebih dahulu. Apakah sudah jelas? Untuk Mbak Pramesti, apakah sudah jelas? Oh, baik. Oke, sip. Ya, Putri ulas ya. Udah bagus, cuma untuk yang tadi PPT yang tadi ya tampilannya itu maksimal 8 baris ya. Terus selanjutnya lebih banyak gambar-gambar. Terus oke. Hari ini kan kita belajar tentang peran perawat ya. Peranku apa sih? Fungsiku apa? Peran dan fungsi adalah hal yang berbeda. Peran yang tadi sudah disampaikan, ada yang memberikan perannya sebagai pemberi asuhan keperawatan. Pada prinsipnya, asuhan keperawatan itu melalui proses keperawatan, dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Terus fokusnya di pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi sudah masuk ke hati, besok aku ngurusi BAB pasien, ya nggak apa-apa. Memang tugasku adalah salah satunya memenuhi kebutuhan dasar manusia. Karena BAB juga kebutuhan ya. Bayangkan kalian nggak kentut sehari. Itu perutnya nggak enak ya, rasanya ora karu-karuan. Nah, termasuk juga begitu. Besok pasien BAB, dia terbaring lemah, nggak bisa membersihkan sendiri, ya tugas kalian itu. Jangan, kotor, jijik, keluarganya baik, gitu. Enggak. Di awal kita sambil ngajari keluarganya, ini loh cara pakai pampersnya, misalnya si pasien pakai pampers, kita yang ngajari. Ini loh mau mandi, berarti kalau mandi itu lepas bajunya dari tangan yang nggak diinfus dulu, misalnya. Kan keluarga pasien mungkin nggak tahu, lah kalian tahu. Itu berarti bantu pasien untuk itu. Terus selanjutnya tadi yang pertanyaan adalah peran sebagai kolaborator. Namanya saja mengkolaborasi. Ya, kalau mengkolaborasi berarti profesinya nggak hanya perawat saja. Ada dokter, ada ahli gizi, ada apoteker. Contoh kasusnya apa? Bukan masalah infus ya. Tadi kan dicontohkan yang tentang infus. Contoh kasusnya misalnya gini, kan kita perawat tahu ya, pasien sudah dirawat berapa hari, kok nggak sembuh-sembuh, nggak pulang-pulang. Nah, itu kita bisa melakukan peran kolaborator. Kita mengumpulkan dokter, yuk dokter ketemuan, yuk membahas pasien A kok nggak pulang-pulang sih, nggak sembuh-sembuh sih. Terus yuk ahli gizinya juga, karena ini pasiennya ada gangguan gizi misalnya, ada gangguan malnutrisi. Ketemu semua tenaga kesehatan, perawat yang mimpin. Ya, itu namanya adalah peran kolaborator. Kalau di rumah sakit, tindakan peran kolaborator tadi disebut sebagai tindakan ronde keperawatan. Jadi perawat berkumpul dengan tenaga kesehatan yang lain untuk menyelesaikan masalah pasien, atau yang pasiennya dirawat kok nggak pulang-pulang, kok lama sampai 10 hari, kan nggak bagus. Gitu ya, itu adalah peran kolaborator. Terus selanjutnya adalah pertanyaan selanjutnya adalah peran sebagai agen pembaharu. Kalau tadi Sonia mencontohkan yang dulu-dulu, yang sekarang aja kalian harapannya besok adalah menjadi agen pembaharu. Agen pembaharunya apa? Perawat jarane jutek misalnya. Nah, berarti besok ketika kalian kerja di rumah sakit, nggak jutek, yang senyum ke pasien, itu termasuk adalah pembaharu. Ya, saya contohkan tokoh keperawatan Profesor Indonesia ya, tokoh perawatan Indonesia namanya Prof. Ahiryani, beliau perempuan. Terus pada saat saya dulu kuliah keperawatan di UGM, dosen saya bilang gini, ada ya mahasiswa keperawatan dulu pada saat praktek, itu kan merawat pasien yang koma. Nah, si perawat tadi, mahasiswa praktek tadi,
dia yang apa Mbak, ngajak ngomong pasien yang koma tadi. Terus sama perawat ruangan, ih kamu mau pasien ora sadar kok dijaki ngomong gitu kan ya, dibilang seperti itu mahasiswa yang tadi, perawat yang tadi yang ada pasien nggak sadar, tapi perawat A itu dia tetap ngajak ngomong, Pak ini mau dimandikan dulu ya, Bapak miring kanan ya misalnya, pengen mau ngapa-ngapain ke pasiennya, perawatnya selalu bilang. Terus sama perawat yang lain diomong pasien ora sadar kok diajak ngomong gitu ya. Nah, berarti perawat A itu dia melakukan agen pembaharu. Ketika teman-temannya lurus, dia melencong, tapi melencong untuk kebaikan. Nah, ternyata ketika dosen saya cerita seperti itu, ternyata yang diceritakan dosen saya adalah Prof. Akhiriani tadi. Nah, suatu saat Pak Prof. Akhiriani ngasih seminar di Harbang, beliau cerita, dulu pas aku jadi mahasiswa, anak pasien ora sadar, aku ngajaki ngobrol. Terus beneran, pasien setelah sadar, dia nyari yang namanya Akhiriani mana. Jadi Prof. Akhiriani dicari sama pasiennya. Karena pasien tadi dalam keadaan tidak sadar, tapi alam bawah sadarnya dia mendengarkan. Nah, itu adalah contoh perawat menjadi agen pembaharu. Jadi melakukan yang baru, yang itu fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Mudeng ya. Terus contoh lagi yang lain apa? Oh, contoh yang lain. Kalian kan sekolah nih, misalnya. Jadi tahu bahwa perawatan luka nggak melulu pakai betadine. Nah, besok di ruangan, misalnya teman-teman yang pakai betadine, kalian nggak pakai betadine. Kayak gitu. Itu termasuk pembaruan. Berdasarkan apa? Oh, hasil penelitian sebelumnya yang terbaru. Kalau betadine itu justru malah merusak jaringan yang akan tumbuh, misalnya. Itu ya, agen pembaharu. Terus selanjutnya, untuk kelompok 2 kan tentang fungsi. Yang perlu dipahami, fungsi perawat ada 3, fungsi independen, dependen, sama interdependen. Yang pertama dependen dulu. Dependen artinya adalah tergantung. Jadi ketika saya melakukan kegiatan, saya tergantung dengan profesi yang lain. Tadi kelompok sudah mencontohkan bahwa masalah injeksi obat. Betul ya, injeksi obat yang menentukan dosis obat itu adalah dokter. Obatnya apa, dosisnya berapa miligram itu dokter. Perawat adalah memastikan obat itu sampai di pasien, sampai di tubuhnya pasien, dipastikan. Itu adalah tugasnya perawat. Makanya misalnya, oh pasien diinfus, infus saya copot, padahal media infus tadi untuk memasukkan obat, makanya oh akhirnya perawat pasang infus, karena tadi yang memastikan obatnya sampai ke dalam tubuh pasien adalah tugasnya perawat, dan itu adalah fungsi dependen contohnya. Nah, fungsi dependen itu bukan hanya antar profesi perawat dengan dokter, tapi di antara perawat sendiri, artinya tindakan saya itu tergantung atasan saya. Saya perawat pelaksana, contohnya D3, perawat D3 itu adalah perawat pelaksana, terus kalian S1 besok nurse, itu akan menjadi perawat primer. Jadi tindakannya perawat D3 tergantung oleh perawat yang S1. Ada gambaran? Itu adalah contoh tindakan dependen. Terus selanjutnya yang independen. Nama lainnya independen adalah tindakan mandirinya perawat. Mandiri berarti orang tergantung karo sapa-sapa ya. Oh, berarti contohnya apa? Perawat memandikan pasien. Memandikan pasien kan orang kudu nunggu dokter. Iya nggak sih? Iya kan? Terus habis itu perawat membantu pasien BAB. Kan nggak harus disuruh atasan perawatnya, kan nggak. Tapi kita tahu, oh pasiennya belum bisa BAB, oh berarti saya tatur dulu misalnya, dan sebagainya. Itu adalah tindakan independen, mandiri, tidak tergantung dengan profesi yang lain. Terus yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah fungsi interdependen. Fungsi interdependen itu berarti artinya fungsi kolaborasi. Kolaborasi yang tadi saya contohkan dengan tenaga kesehatan yang lain. Terus ini ada pertanyaan dari Vina ya. Bagaimana seorang perawat menghadapi respon pasien yang tidak baik atas pelayanan keperawatan yang dilakukannya melalui fisik maupun psikologi? Maksudnya apa ya? Bagaimana seorang perawat menghadapi respon pasien yang tidak baik atas pelayanan yang dilakukan? Misalnya apa? Pasiennya ngamuk gitu. Terus pasiennya, kok kamu gitu ya? Apa gimana ya maksudnya Vina? Halo Vin? Iya Bu, begitu. Maksudnya kayak gitu? Maksudnya ada respon
Ada Iya, pasien. respon pasien tidak baik. Oh, oke. Bagaimana jika ada pasien dan keluarganya mungkin akan protes ke kita, ya? Berarti apa? Dikaji dulu. Misalnya, dia nggak suka dengan pelayanan kita yang bagian mana? Pas kapan? Nah, terus selanjutnya, jadi kita kaji dulu. Barulah setelah itu kita memberikan pembelaan. Maksud saya seperti ini loh, tadi saya melakukan tindakan ini. Misalnya gini, kalau pada saat pasien dalam keadaan gawat darurat, dia henti nafas, henti jantung, maka kita akan langsung melakukan RJP, ya, melakukan resusitasi jantung paru, melakukan pertolongan pertama. RJP kan menekan dadanya pasien, ya. Dan kita mungkin nggak ngomong ke keluarganya, Pak, saya mau RJP, tujuannya ini, bla bla bla. Kita nggak ngomong detail, karena setelah pasiennya meninggal. Jadi kita langsung lakukan, sementara keluarga lihat ya, loh kok itu kayak dipukuli sih, dadanya kayak dipukuli, ya gitu. Akhirnya keluarganya protes, tadi kamu ya perawat mukuli keluarga saya, terus ujung-ujungnya juga meninggal misalnya. Nah, itu pertama yang harus dilakukan adalah dikaji dulu. Kapan adegannya, terus kalimat apa misalnya. Terus barulah kita menjelaskan tadi keadaan gawat darurat harus segera diberikan pertolongan, tujuannya ini bla 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 bla. Gitu. Gitu ya, Vina ya. Terus memang apa ya? Ketika ada yang protes berarti saya juga ngaca misalnya ya, misalnya mahasiswa nursing protes, oh Putri itu galak. Terus sebelum saya melakukan pembelaan, saya ngaca di situ. Bener orang sih aku galak, gitu. Jadi artinya ketika sudah diberikan masukan, ngaca dulu, iya apa ora. Nah, ketika iya, berarti diterima dulu, terus kita berjanji akan tidak akan mengulangi seperti itu. Gitu ya, Vina ya. Artinya ketika saya tadi bilang jutek sama keluarganya, ya otomatis saya ngaca dulu. Saya beneran nggak sih jutek? Saya nanya ke teman saya nanya ke pasien yang lain. Kalau misalnya iya, berarti saya berjanji ke pasien dan diri saya sendiri untuk tidak jutek. Gitu ya. Terus, ya oke. Terus misalnya, banyak kasus yang sebelumnya itu keluarga pasien nanya, terus perawatnya bilangnya nanti, terus akhirnya keluarga pasien akhirnya merekam ya, rekamannya sampai kemana-mana dan itu akan mempengaruhi citra perawat, citra rumah sakit. Nah itu tadi, apa yang harus dilakukan? Hal-hal seperti itu bisa karena kurang komunikasi. Ya, jadi ketika pasien minta apa, sebentar nggih, saya lagi ini, bla 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 bla. Terus sambil dicatat biar kitanya tidak lupa. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan lagi tentang peran perawat dan fungsi perawat. Terus ada peran sebagai advokat ya. Di situ kan advokat pembela ya. Contoh-contoh aplikasinya di lapangan seperti apa? Oh, misalnya pasien BPJS, tapi dokter meresepkan obat yang bukan BPJS, kan otomatis mahal. Nah, kita bisa ngomong ke dokter, dok, punten, ini pasien BPJS, obatnya mahal. Kalau misal diganti yang lain gimana, dok? Gitu. Itu adalah peran sebagai advokat, pembela. Pada prinsipnya, advokat itu kan memastikan hak-hak pasien itu terpenuhi. Ya, contoh hak pasien akan informasi, berarti kita sampaikan informasi. Terus pasien bingung, berarti kita berikan penjelasan seperti itu. Gitu ya. Terus tadi yang masalah sharing. Sharing tadi contohnya obat botrek ya, karena semester 1 ya urung ngerti obat ngertinya paraset botrek. Oke. Jadi kalau sharing itu gini misalnya. Pasien menderita gagal ginjal, bukan gagal ginjal deh, batu ginjal, ada batu di ginjalnya. Pasien batu ginjal itu pertama adalah karena kurang minum, yang kedua kurang gerak. Ya, jadi kalian generasi rebahan, kalau bisa ya jangan rebahan terus ya, memang harus aktivitas, harus olahraga, biar organ-organ perkemihan kita juga ikut bergerak. Lah, tadi misalnya pasien batu ginjal karena dia kurang minum. Nah, kita bisa sharing. Pak, saya juga iya, kalau minumnya kurang, itu pinggangnya langsung sakit. Sebenarnya pinggang sakit itu sudah alarm dari tubuh bahwa ada sesuatu di tubuh saya.
Lah, saya harus sadar diri, oh berarti minum saya harus lebih banyak lagi. Dan pipi saya warnanya kuning. Lah, kalau kuning itu berarti karena saya kurang minum, Pak. Lah, kalau kemarin jenengan merasa nyeri pinggang, bla 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 bla, kayak gitu loh. Jadi lebih ke pasien merasakan keluhan apa, kita menjelaskannya sambil sharing, aku juga iya loh. Nah, ketika kita ngomong aku juga iya itu nanti pasien akan merubah pola hidupnya, akan lebih percaya, yakin, kayak gitu. Karena tadi bentuknya adalah sharing pengalaman. Gitu ya. Oke, saya rasa itu boleh diakhiri. Boleh ya, oke. Saya mengapresiasi walaupun kuliah online kalian benar-benar ini ya mempersiapkan cantik-cantik ya, enggak kayak Vina nih rapi, rajin, enggak selambretan. Terus tadi siapa ya? Pengen cantik-cantik kayak gitu, saya apresiasi itu. Terus Irfan juga pakai kemeja, batik ya. Laki-lakinya emang lebih sedikit ya? Iya, Bu. Laki-lakinya Irfan doang di sini. Ya nggak sih, Pan? Tadi ada Zuyin. Ada 3. 4, Bu. Wahyu, Bu. Oh, Wahyu. Wahyu. Ya, ya oke. Oh, aslinya ada 4 doang laki-lakinya? Iya, nggih. Restu. Iya, Bu. Irfan. Iya. Sama Wahyu. Ya. Oke. Saya rasa itu dari Putri. Nanti kalau misalnya ada kuis tentang peran dan fungsi, nanti Putri kabari. Itu ya? Ibu. Ya. Terima kasih, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima